Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Margaret, selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proyek akhir pengauditan yang berjudul Pengujian Audit atas akun persediaan pada PT Bina Citra Persona oleh KAP DRS Susilo & Co. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dinda Nurfadilah, NIM J3N119059. Saya Mira Aulia Miranti, NIM J3N119136. Saya Syifa Nur Aisyah, NIM J3N119239. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Pengenalan klien audit. PT BCP merupakan sebuah perusahaan penyalur parfum dan alat-alat kecantikan yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1989. Perusahaan mula-mula berbentuk persekutuan dengan 2 orang partner untuk memperoleh tambahan dana dalam rangka perluasan usaha. PT BCP mengubah bentuk perusahaan menjadi perseroan terbatas atau PT. Keadaan awal pembentukan perseroan PT BCP memiliki modal awal sebesar 20.000 lembar saham dengan nilai 200.000 per lembar. Selanjutnya, persediaan merupakan salah satu jenis aset lancar yang menjadi sumber pendapatan utama apabila dijual kepada pihak lain. Selanjutnya, mengapa persediaan perlu diaudit? Dalam perusahaan, persediaan merupakan salah satu jenis aset lancar yang menjadi sumber pendapatan utama apabila dijual kepada pihak lain, baik itu dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur. Akun persediaan menjadi salah satu akun penting untuk perusahaan dagang seperti PT Bina Citra Persona, karena persediaan merupakan akun dengan saldo terbesar dalam neraca, terutama bagian harta. Selain itu, dalam perusahaan yang memiliki gudang persediaan di berbagai tempat, persediaan juga sering tersebar di berbagai tempat sehingga menyulitkan perhitungan fisik dan memperbesar kemungkinan terjadinya penggelapan persediaan jika pengendalian internal yang dimiliki perusahaan kurang efektif. Dan yang terakhir, persediaan memiliki andil yang besar terhadap penyusunan neraca, juga perhitungan laba rugi perusahaan, sehingga kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode dapat berakibat sangat fatal. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kesalahan maupun risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam akun persediaan, perlu dilakukan prosedur audit. Selanjutnya ada pengujian pengendalian. Auditor perlu memahami pengendalian internal klien karena suatu pemahaman atas pengendalian internal membantu auditor dalam mengidentifikasi tipe-tipe kesalahan penyajian yang potensial dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kesalahan penyajian material, serta dalam merancang sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Selain itu, penilaian pengendalian internal atas persediaan bertujuan untuk meyakinkan auditor bahwa terdapat pengendalian yang memadai terhadap akun persediaan. Selanjutnya, adapun kelemahan pengendalian internal klien. Yang pertama, fungsi pembelian tidak terpisah dari fungsi penerimaan dan akuntansi. Dan yang kedua, ada catatan persediaan diselenggarakan oleh karyawan yang bertugas melindungi persediaan. Selanjutnya, adapun kekuatan pengendalian internal yang dimiliki oleh klien. Di antaranya, yang pertama, PT Bina Citra Persona selalu melakukan perhitungan fisik persediaan minimal setahun sekali. Yang kedua, dalam perhitungan fisik persediaan, klien membuat instruksi tertulis dan instruksi tersebut dipatuhi dan diikuti dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, perhitungan fisik persediaan PT Bina Citra Persona dilakukan oleh pihak yang bebas, dalam artian independen. Selanjutnya, persediaan PT Bina Citra Persona dilindungi dan selalu diawasi. Yang kelima, setiap kali menerima barang, klien selalu membuat laporan penerimaan barang. Yang keenam, klien menggunakan surat permintaan pembelian. Yang ketujuh, klien menggunakan surat pesanan pembelian bernomor urut tercetak dan diotorisasi oleh manajemen yang bertanggung jawab, yaitu Direktur Produksi. Yang ke-8,
Seluruh barang yang diterima selalu dihitung dan dicek kelengkapannya. Yang kesembilan, klien menyelenggarakan catatan persediaan secara perpetual. Dan yang terakhir, klien secara periodik menilai lebih lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan fisik dengan catatan. Selanjutnya, usulan perbaikan pengendalian internal klien. Pertama, yaitu fungsi pembelian tidak terpisah dari fungsi penerimaan dan akuntansi. Usulan perbaikannya yaitu bagian penerimaan sebaiknya dipisah dari bagian pembelian barang karena kedua fungsi ini mempunyai fungsi berbeda, yaitu fungsi penyimpanan dan operasi. Kedua, catatan persediaan secara perpetual diselenggarakan oleh karyawan yang bertugas melindungi persediaan. Usulan perbaikannya yaitu pencatatan persediaan seharusnya dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak memiliki akses untuk melindungi persediaan. Selanjutnya, pengujian analitis. Prosedur analitis merupakan cara membandingkan saldo persediaan tahun 2005 dengan saldo persediaan tahun lalu yang sudah diaudit. Pada saldo per audit tahun 2004 senilai 1.554.304.000. Pada saldo per buku 2005 yaitu 1.647.346.000. Mengalami kenaikan senilai 93.42 rupiah. Secara presentasinya yaitu 5,65%. Dari hasil pengujian analitis yang di atas, persediaan PT Bina Citra Pesona mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,65% dibanding tahun sebelumnya 2005. Hal tersebut menurut auditor 5,65% tidak terlalu signifikan sehingga auditor tidak melakukan perluasan ruang lingkup audit. Selanjutnya pengujian substantif. Pengujian substantif adalah satu pengujian yang dilakukan oleh auditor dalam mendapatkan bukti audit. Selanjutnya ada prosedur audit yang dilakukan PT BCP. Yang pertama, melakukan observasi terhadap stok outname. Yang kedua, melakukan peninjauan ulang pada konsep persediaan. Ketiga, membuat laporan hasil akhir stok outname. Keempat, adjustment persediaan. Dan yang terakhir, memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya. Selanjutnya ada bukti dan kertas kerja. Kertas kerja pertama itu C1. Tujuan dari kertas kerja C1 yaitu untuk melakukan pengujian terhadap harga pokok menggunakan metode FIFO yang diusulkan oleh klien. Asersi yang digunakan yaitu kelengkapan dan penilaian. Adapun temuan yang terdapat pada KKC 1 ini yaitu terdapat kesalahan dalam penentuan harga pokok persediaan di persediaan L612. Selanjutnya. Dari kesalahan tadi dilakukanlah usulan jurnal penyesuaian, yaitu persediaan barang sebesar 7.680.000 di debit dan harga pokok penjualan 7.680.000 di kredit. Usulan jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mengakui adanya kesalahan dalam penentuan harga pokok persediaan dan mengakui adanya pertambahan nilai pada akun persediaan barang. Selanjutnya. Kertas kerja C2. Tujuannya untuk memperoleh hasil dilakukannya observasi terhadap stok outname PT BCP. Asersi yang digunakan yaitu ketelitian dan keberadaan. Pada kertas kerja C2 ini akan menjadi sumber informasi untuk kertas kerja C3 dan C1 dalam membuat memo, observasi, dan pengujian harga pokok persediaan. Selanjutnya.
kertas kerja C3. Pada kertas kerja C3 ini berisikan tentang bagaimana proses stock of name berlangsung dan data yang diperoleh sebagai hasil observasi terhadap stock of name dalam bentuk naratif atau deskriptif. Selanjutnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah proses pengujian pengendalian atas persediaan pada PT Bina Citra Pesona menghasilkan beberapa kelebihan dan kelemahan pengendalian internal. Meskipun pengendalian internal klien sudah cukup baik, namun masih perlu adanya usulan perbaikan pengendalian berdasarkan kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya, prosedur analitis atas akun persediaan PT Bina Citra Pesona dilakukan dengan membandingkan saldo persediaan tahun 2005 dengan saldo persediaan tahun lalu yang sudah diaudit. Dan yang terakhir, proses pengujian substansif atas akun persediaan PT Bina Citra Pesona terdiri dari berbagai prosedur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.